Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kita mengucap syukur, kita memasuki bulan Desember. Kita akan bersama-sama akan merayakan Natal. Kita terus berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan kesempatan untuk kita boleh merayakan Natal secara onsite di gereja. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan, kita akan terlebih dulu, kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kami badan yang sehat, dan saat ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat buat setiap kami yang boleh mendengarkan pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil dari Hosea pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai dengan 16. Saya akan berikan tema pada hari ini adalah menjadi merpati yang tolol. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian dari ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-16. Dosa Israel di bidang agama dan kenegaraan. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka. Dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang berzina, bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Pada pesta raja mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian. Hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman mereka, murka mereka surut. Pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembalingan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Sampai sekian kita membaca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah mendengar dan yang terutama melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, nats kita yang saya ambil pada hari ini diambil dari ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya tertarik sekali dengan kata merpati di ayat 11. Kenapa Tuhan di sini mengambil burung merpati ini sebagai perumpamaan untuk bangsa Israel? Karena burung merpati ini adalah burung yang bisa terbang tinggi. Dia bisa menghindar daripada para pemburu yang akan memburu dia. Karena burung merpati ini pada
pada zaman dulu dipakai untuk boleh mengirim surat dari satu negara ke negara yang lain. Jadi burung merpati ini tugasnya adalah sangat berbahaya. Jadi dia mengetahuinya, dan oleh karena itu dia sangat berhati-hati di dalam dia melakukan segala tindakan. Pada saat dia akan mengambil makanan di bawah, dia akan hati-hati jangan sampai ada jerat, itu akan menjerat daripada dia. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, tetapi kita bisa lihat ia itu bekerja kepada pemiliknya, tidak pernah mendua, apalagi dia berkhianat terhadap tuannya. Jadi burung merpati ini begitu setia. Dan yang kedua kita lihat, burung merpati ini bisa terbang tinggi jauh sekali dari rumahnya, tetapi dia bisa kembali lagi kepada rumahnya dan dia tidak tersesat. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah bangsa Israel ini digambarkan seperti burung merpati. Kenapa? Karena bangsa Israel ini, kalau kita lihat di dalam ayat 11, diumpamakan sebagai merpati yang tolol. Karena bangsa Israel telah kehilangan kemampuannya untuk membuat pilihan dan penilaian yang tepat, dan dengan mudah sekali menerima godaan daripada bangsa-bangsa yang lain. Kebijakan luar negeri yang tidak konsisten ini dikatakan seperti seekor burung merpati yang bodoh, yang tolol, kena tipu masuk jerat daripada bangsa lain. Dan Israel itu semestinya digambarkan sebagai seekor burung merpati, yaitu yang setia kepada pasangannya dan tahu gimana jalan pulang ke rumahnya. Karena dimanapun merpati dilepaskan akan selalu kembali ke rumahnya dan kembali lagi ke pasangannya. Itu sebabnya merpati ini melambangkan sebagai Roh Kudus, karena dia adalah setia dan tulus. Oleh karena itu kalau ada merpati yang tidak setia, kalau ada merpati yang tidak bisa kembali lagi, tidak tulus, dikatakan adalah merpati yang bodoh, merpati yang tolol. Kenapa? Karena menggambarkan seperti dengan ayat yang ke-11. Kenapa bangsa Israel? Karena dia tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak tulus kepada Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam ayat 11, bangsa Israel menjadi seperti merpati yang tolol. Yang kedua kita boleh belajar, saat bangsa Israel menghadapi masalah, mereka tidak pergi mencari Tuhan, tetapi mereka pergi mencari manusia yang lain, mencari bangsa yang lain. Mereka bukan justru datang bertobat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kenapa bangsa Israel bisa seperti ini? Karena bangsa Israel tidak punya kemampuan untuk bisa seperti itu lagi. Karena bangsa Israel ini pada saat itu bangsa Israel sudah melupakan daripada Tuhan. Dan kita tahu bahwa kalau bangsa Israel yang digambarkan seperti merpati, seharusnya dia punya daya ingat, punya kecerdasan yang luar biasa. Tetapi pada saat itu dia sampai melupakan Tuhan, karena dia tidak ingat sama sekali. Yang dia ingat adalah mencari pertolongan daripada Tuhan. Dia sudah melupakan Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, dia tidak punya kemampuan lagi untuk kembali pulang, untuk kembali lagi kepada Bapa di surga. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, seringkali pada saat kita punya masalah yang berat, seringkali kita tidak bisa datang kepada Tuhan karena kita tidak mampu lagi datang ke hadapan Tuhan. Dan pada hari ini kita coba, kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau berlutut di hadapan Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengembalikan kembali daya ingat kita, supaya kita tidak lupa kepada Tuhan, sehingga kita bisa pulang ke rumah Bapa di surga, dan kita juga bisa setia kepada Bapa di surga. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, semuanya ini bukan karena kita baik, tetapi karena anugerah daripada Tuhan. Oleh karena itu biarlah ayat 11 ini boleh mengingatkan kita untuk selalu mohon kepada Tuhan, untuk minta kemampuan kepada Tuhan, mengembalikan kembali daya ingat kita,
mengembalikan kembali hati yang setia datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu punya masalah, kalau Bapak Ibu begitu berat di dalam hidup ini, mari kita datang kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemampuan untuk boleh datang berlutut, untuk boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami tahu Tuhan, seringkali kami seperti bangsa Israel. Daya ingat kami sudah tidak ada. Kami sering melupakan Engkau. Kami sering tidak setia kepadamu Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kami lewat cerita bangsa Israel. Tuhan tolong kami, sertai kami, jamah kami. Tuhan beri kemampuan kepada kami. Sehingga kami Tuhan boleh kembali lagi kepadamu. Seperti anak yang terhilang. Karena Engkaulah jalan satu-satunya. Karena Engkaulah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan seluruh permasalahan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau yang bisa memberikan pada kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan biarlah pada saat ini kita boleh bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Dan kita mau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat